Hari ini kita ngobrol bersama Hifzi Hoir sama Reza. Gimana nih GJLS nih? Pada nonton ya? Jangan lupa ya. Udah selesai. Udah turun layar. Udah turun layar. Nah, kita mau ngomongin GJLS biar orang-orang pada nonton. Oh, jadi ini promo. Ini promo. Iya, oh, promo. Orang promo. Tapi udah nggak ada. Lucu banget. Gak apa. Masa promo filmnya udah turun layar? Iya. Kan gua udah WA lo berapa bulan lalu ya? Kan Iya. bulan lalu. Zi, kan gue bilang gini. Iya. Zi, ini yuk ngomongin GJLS karena si Reza kan dulu kerja sama gue. Iya. Sekarang jadi penulis skenarionya GJLS. Nah, karena lu main di film itu, ada Reza juga, gue mau dari sudut pandang penulis sama yang mainnya gimana sih? Kok filmnya bisa seaneh itu? Gue mau bandingin skrip sama hasilnya. Nah, itu bulan lalu kan? Iya, bulan lalu. Terus Hifzi bilang, bentar bang, gue batu empedu dulu nih. Nggak batu udah empedu dulu. dijadwalin ya? Nggak batu empedu dulu, gue lagi Tapi sakit bener nggak? bang. Batu- Iya, tapi ya nggak ngomongnya. udah. Nah, bentar bang, gue batu empedu dulu, kayak itu sebuah kegiatan gitu. Maksudnya kayak bang, gue futsal dulu ya gitu. Enggak, itu kayak gue sakit, bang, gue kayaknya sakit dah kan gitu. Oh iya, lagi rumah sakit. Iya. Gue panik loh pas dia sakit. Batu empedu itu bang. Iya, karena bang gue dulu banget, kenapa lagi nih si Hifzi nih, gue kirimin vitamin apa Iya, segala macam. vitamin hati. Vitamin hati. Biar hati bersih. Vitamin hati sih. Aneh banget. Aneh bro. Tapi sembuh. Tapi Kalau podcast jam 10 pagi aneh. Kok cie pakai pensil. Cie, vitamin Bang, hati. apa bang lu? Kalau kurusan sih, Iya. emang segede itu batu empedunya. turun. Batu empedunya segini-gini bang, kecil-kecil gini. Jadi apa sih, pertama-tama sakit apa gimana sih? Iya sakit sini kan. Sebelah kayak kanan, gitu. kiri? Sini seperut sampai pinggang gitu. Terus? Habis itu sini tuh kayak ada nyut gitu. Wah gua kira asam lambung kan. Ternyata Kalau dipencet sakit nggak? apa? Kalau dipencet sakit? Wah nggak nyoba pencet sih gue. Gini aja udah sakit. Ngapain gue pencet? Gini aja gue udah nggak bisa itu. Akhirnya gue ke rumah sakit. Ternyata pas diperiksa-periksa batu empedu. Segede apa? Kerikil-kerikil gitu bang. Oh. Kecil-kecil gini udah hitam gitu. Banyak? 4. Iya udah 4 dan yang lain-lainnya Gila. tuh ada juga gitu pokoknya. Berarti Jadi sekarang harus masih dibersihin. ada? Apanya? Di empedu lu masih ada batu-batu kecil? Enggak, udah habis semua? Angkat. Empedunya diangkat. semuanya. Iya. Oh, kayak sepupu gua. Nih gue bawa. Review empedu Vitamin Hifzi. hati. Kayak Sumanto. Vitamin hati. Ya Allah. Ya Allah. Kayak Sumanto gitu. Oh, kok gua. bisa empedu lu diangkat? Tapi sepupu gua kayak gitu juga sih. Iya. Jadi lu gak punya empedu sekarang? Nggak ada. Manusia tanpa empedu bang. Gila. Emang bisa, Emang Bang? bisa ya? Bisa kata dokternya. Istri gua kan khawatir. Ini gimana dok? Suami saya kalau nggak punya empedu. Oh nggak apa-apa. Beneran. Lu gak punya. Ya tapi sepupu gue juga sih. Cuma menurut gue masih aneh aja orang gak punya empedu ya. Fungsi empedu apa? Iya. Itu menyerap lemak-lemak gitu-gitu, sisa-sisa makanan gitu-gitu. Jadi sekarang gua nggak diserap di situ, jadi langsung gitu. Tapi bokernya katanya jadi hijau. Iya, agak kadang-kadang suka. Ini Hijau nggak apa-apa kan? bang, berminyak gitu-gitu. Enggak hijau. Kalau hijau enggak juga sih gua, Masa sih? kuning. Udah bawa. Biasa. Ya Allah. Males banget ya digituin ya. Biasa aja kali. Santai, main santai. Berarti lo udah gak punya empedu. Iya. Apa yang gak boleh dimakan, apa gak boleh dimakan? Ini dokternya dua-dua bilang beda nih. Ada yang Mas ini pokoknya beberapa. Semen? Ya semen ya, ya nggak boleh lah gitu. Ya, apa? Kok bisa beda? Yang satu bilang bebas makan apa aja. Terserah kata dia gitu. Dia bilang gitu? Iya. Ini pantangannya apa? Tidak ada pantangan? Tidak ada pantangan, bebas Semen? kata dia. Apa? Semen gak bisa dong? Ya nggak semen juga, paling kayak paku payung. Chat. Ya Allah. Kenapa tepuk tangan? Yang satu katanya jangan makan yang berminyak-minyak gitu, yang berlemak-lemak. Akhirnya lo terlalu ikutin yang berlemak. mana? Kadang-kadang ikut yang satu, kadang-kadang ikut yang dua. Karena kan Tergantung dua. makanannya Iya, lagi ada apa. tergantung. Kalau lagi, enak banget nih. Ini kata dokter ini nggak apa-apa gitu. Oke. Ini GJLS kan ada Reja nih. Iya. Kok bisa akhirnya dia yang nulis tuh gimana ceritanya? Sumpah di gua juga baru tahu ending-ending bang. Iya, tadi baru Akhir-akhir. ngobrol.
Awalnya gimana? Tapi lu gimana diajakin siapa lu? Gue diajakin sama ada namanya Ano. Ano. Jadi di PH itu ada penulis in-house-nya kan. Dia nelfon gue tuh Oktober waktu itu, tahun 2024. Bang, ntar ya bang. Ano itu yang nulis ini Racun dan Madu juga, dia yang bikin garam- lagu Garam dan Madu. Garam dan Madu, kok Racun dan Madu sih? Dia aja tuh. Tensi. Oh lagu. Iya yang Dia nulis lagunya? Iya. Oh enggak kan si itu yang bikin tensinya. iya sama teman-temannya. Oh, itu dia, timnya proyekannya Tensi. dia. Iya. Oh oke. Random juga tiba-tiba. Dan dia juga penulis. Garam dan Madu. Mungkin dia pikir GJLS garam J apa Oh, gitu. iya, singkatannya ya. Masih sama. Masih sama ya? Cie. Biasa aja sih. Bisa gitu-gitu ya. Gak enak kan? Gue ditelepon waktu itu untuk project. Karena ada project nih nulis GJLS. Yang sebenarnya tuh gue udah tahu dari lama. Dari bulan Januari awal kayaknya deh. Udah lama pokoknya tuh GJLS wacananya. Nah, sebenarnya udah ada penulis sebelumnya yang ngerjain itu. Setahu gue ya. Habis gitu, tapi penulis yang di-hire di awal nih tiba-tiba sibuk lah. Jadi nggak bisa ngurus. Lost kontak katanya. Tadi kata dia lost kontak. Kok bisa orang lagi nulis lost kontak? Terbang. Oh, nulis GJLS nih. Lagi- Waduh, mundur tangannya. Tapi aneh loh kalau dia hilang. Lost kontak katanya. Ya maksudnya kan berarti hilang. Iya, enggak iya, susah dihubungi. Iya berarti kesannya kayak kayaknya hilang aja deh. Ngerti ya? Ngerti ya? Maksudnya Resign. Enggak sih, gue nggak bisa sih kayaknya. Kayaknya gitu. Apa yang jatuh? Batu umpet dulu ya? Enggak. Ada yang jatuh. Enggak Ada apa-apa, yang jatuh ntar aja tadi. enggak ini kecamatan. Enggak apa-apa, ntar aja. Nggak enak menampil. Ya Allah. Udah enggak apa-apa, udah lanjut. Di kontak tuh. Deadline-nya kapan? November. Wah, tinggal 2 bulan 3 bulan tuh kan. Berarti 2024. Ya, 2024. November. Udah gue di kontak, ya udah akhirnya gue tap in masuk, udah ada ininya, udah ada sinopsis udah ada. Ending udah ada. Nah, gue tinggal ngisi skripnya lah. Ubah si sinopsisnya jadi skrip. Itu tuh gue ngerjain tuh di Oktober November ya, Pak. Oktober. Sebentar. Dia lupa. Dia bulan aja nggak bisa ngurus. Benar, Nggak bisa. September deh kayak gue telepon. Iya. September. Jadi itu kan kalau misalnya kan Pak Monty sempat nge-share ini kan, nge-share layar apa tuh? Halaman paling depan skripnya tuh. Draft 1 bulan September, draft 2 bulan Oktober, draft 3 bulan November. Berarti gue September masuknya. Oke, September. Masuk penulis. Nah, Berarti lo cuma ngelanjutin ceritanya? gue udah ada ceritanya. Gue tinggal nulis skripnya. Oke. Jadi ceritanya udah ada. Oke, berarti artinya yang di-share sama Monty Tiwa itu bukan skrip? Bukan skrip. Oh. Sinopsis global. Oke. Lalu? Nah itu gue ubah sama si Ano tuh gue berdua nulisnya tuh. Gue nulis intens tuh. Gue tiap malam pulang kantor ngerjain. Terus kalau selesai draft 1 misalnya nih, gue selesai 2 minggu waktu itu. 2 minggu draft 1 kirim ke GJLS di review nanti. Lu baca? Iya, baca. Bukan baca sih, kita jadi kayak ada ini Bang, sharing diskusi gitu bareng-bareng sama Bang Ano juga. Nah, tapi Bang Reza nggak ada. Nggak ikut, nggak ada, karena iya. masih kerja waktu itu. Terus kerja. Lo udah nggak Selalu kerja gitu. lagi di itu? Sekarang udah enggak. Udah nggak di Juki lagi? Udah enggak. Gimana sih? Lu di mana? Sekarang gue bikin kantor sendiri. Weh. Weh, Apa keren. kantor apa? Hira. Oh yang sama itu. Yang sama partner gue. Sama partner lo. Partner lo namanya siapa? Rian. Rian siapa? Rian Nira. Hah? Kantornya namanya Hira. Namanya Hira. Partner gue namanya Rian Nira. Kenapa Hira? Kenapa nggak Nira? Karena jadi Hira ini sebenarnya diambil dari kata gua Hira. Gua hero. Oh, gitu. gua hero. Jadi niatnya adalah itu kan gua kan. Kita berharap abis orang masuk ke dalam tempat kita, mereka pas keluar dapat insight. Oke. Itu filosofinya. Berarti nggak ada hubungan sama nama dia? Nggak ada. Oh, cuma mirip Itu- aja. Iya, mirip aja namanya. Ibu Nira juga nama pena dia. Nira. Nira tuh gula kan? Tuh nggak gula kelapa? Tahu ya, gula kelapa. Emang gula? Iya, dia Oh. manis juga sih emang. Ya Allah. Pernah lo mood? Cowok. Cowok. Kalau bilang manis aneh. Pernah lo mood Jan? Nggak belum bang. Berarti ada niat lu berarti. Kalau belum. Enggak, gue udah Itu. emang manis kok. Itu. Pernah Pernah ketemu. Bang Radit pernah ketemu tuh. Waktu Coba lihat dong.
Manis nggak? Tapi lu tambah ganteng loh kurusan. Kenapa? Beneran. Yang lagi ngomongin Nira bilang manis, ada gue dibilang ganteng. Gak apa-apa kan, emang lebih ganteng menurut gue. Karena gue ngeliat video dia keluar abis selesai dari rumah sakit, terus lu lagi jalan gitu. Udah oke loh ininya. Posturnya. Iya, amin. Gak kayak dulu. Keren. Dulu kan emang gede banget. Sama ini rahang lu udah mulai tegas tuh. Ih, Mewing bang. Gue gak ngerti itu apa sih. Gak ngerti juga gue. Gak perlu sebut kalau lu gak ngerti. ini kan yang gini. Iya. Nah, terus akhirnya Lo bikin kantor. lo udah bikin kantor segala macam. Waktu itu lo nggak bisa ketemu karena lo lagi kerja. Masih kerja waktu itu. Lalu? Jadi abis gua tulis GJLS 2024 kan. Gue bikin kantor kayak abis nulis GJLS deh. Oke. Berarti Gua nggak lama. waktu itu memang lo berbagi sama di Juki kan? Oke, Jadi terus- gue pagi kerja di Juki, malam ya kerja buat kantor sendiri, kok nggak nulis buat GJLS gitu. Oh pantas Juki sering promoin GJLS. Emang sering ya? Iya, ada dia. Gue kira Juki. Ternyata dia, sama dia. Ini kan project saya. Promo terus. Baik banget nih Juki. Tapi memang kepentingan dia. Nggak, tapi lu bukan admin ya Makasih kan? lu. Bukan. Iya, Bukan tapi kan admin. bisa dititip. Emang nggak bisa? Tapi ada cerita menarik bang soal si Juki ini bang. Jadi waktu pertama kali gua interview sama lu, tahun 2018, terus gua naik Gojek tuh. Pas gua nyampe rumah lu, ada cowok di depan pagar. Terus gua cuma ketemu kan, iya mas gitu. Dia kayak habis interview sama lu. Gua masuk, gua interview sama lu, bla bla bla. Gua masukkan di kantor. Time skip. Keterima maksudnya? Keterima. Terus gua kerja di Juki. Pas gua kerja di Juki, gua ketemu sama orang namanya Mamon. Dia udah 11 tahun lah di Juki, belasan tahun. Terus si Bang Mamon ini bilang ke gua, "Lu kan waktu itu interview setelah gua." Jadi si Bang Mamon itu pernah interview sama lu. Oke, gue pernah ketemu orangnya deh. Iya. Dia pernah bilang dia sempat kelamar di gua. Iya, pakai kacamata dia. Iya, waktu Juki kesini ya. Oh iya dia sama si Bang Mamon waktu Juki kesini. Oh iya bener. Gua Tapi nggak gue nggak tahu cerita persisnya. Oh iya. Kayak apa gitu. Itu orang yang interview sama lu sebelum gua. Oh, keterima di Juki. Kalau dia itu sebenarnya udah di Juki pas interview sama lu. Karena kan pada saat itu lu nyarinya freelance. Betul, itu buat project Project itu nulis. adalah ini ada Iya. apa? Provider ya? Provider. Iya. Dia freelance makanya boleh lah. Oh. Tapi ternyata kan jadi in-house kan. Iya. Itu coba di switch tuh takdirnya tuh. Jangan-jangan ada universe lain yang Iya, dia yang bener-bener. keterima, dia yang di sini. Gua masih di Juki, jangan-jangan. Lo ada cerita apa soal Juki? Kan dia ada Juki. nih. Pengisi. Oh iya, di The Movie. voice actor di Kasih film tau dong Juki. lainnya dong, lainnya Juki Hoki The Movie. Emang kenapa lainnya? Lainnya apa? Sepanjang film Lu jadi apa? Asam lambung lu. si apa namanya Gembrot siapa? Brewok. Si Brewok. Itu lainnya. Iya, Sepanjang film. Saling ngomong Sama ini. WK. Gampang banget Iya, ya. FFI tapi tuh film animasi. Gua film FFI bang. Dengan Gila, lainnya. gua masuk FFI. Oke, terus akhirnya Akhirnya skripnya berapa draft tuh? Kayak 5 draft deh. Kayak gue Sekitar soalnya 5 penasaran, lo kan bilang banyak improvnya GJLS. Iya, Iya, di lumayan, lapangan. Coba lihat lumayan mana? banyak. Skripnya ada nggak? Lu bawa nggak? Gua nggak bawa bang. Lah kan lu bilang mau bawa waktu itu. Di HP ada lah pasti. Gua pikir udah beda pembahasan karena udah Ya kenapa ada lu? Lu mau ngundang apa lu? Filmnya turun, Mau ngomongin filmnya burger ada nih, turun. mantul. Ada di HP lah. ada sih. Gua Lihat. cuma di laptop. Aku di laptop. Karena gua pikir nggak bahas gadget. Oh enggak. Tapi masih ada file ya? Masih ada file ya? Mau. Oh iya, Bentar di ya, laptop bentar, aja, coba. Ambil. Apa nih? Asus bang. Enggak, bukan. Enggak, gua enggak perlu tahu mereknya sih. Maksudnya Kan lu ini jadi Iya. kreator. ini draft. Draft final. Soalnya kalau dia ketawa pas lagi adegan-adegan itu kan pasti nggak ada yang tahu itu Rispo ngapain ya nggak? Iya, betul. Itu yang tetenya Rispo keluar. Itu improv apa enggak?
Apa ditulis lalu pentil kanan Rispom gitu? Enggak, itu mah kejadian habis itu di capture masuk aja gitu ke filmnya. Oke. Ini gue tahu nih openingnya. Openingnya kan ada VO-nya kan? Iya. Nah ini ada di filmnya. Indonesia dijajah lebih dari 3. Ini ada karena ini memang nggak ada improvnya. Ada. Wah ini penulis nyebelin nih kayak gini nih. Banyak minta shot nih satu halaman aja shotnya ada 5. Pak Monty bagian tulis bang ini. Oh bagus. Kalau penulis nyebelin tuh biasanya adegan pertama interior sebuah kereta api. Waduh, gua gimana syutingnya? Di puncak kota Casablanca. Yoi. Nah opening VO ini bukan cerita tentang. Tapi ini Mas Monty yang nulis. Ya ini final touch-nya dari Pak Monty. Termasuk depannya. Oh. Ya dia direkturnya juga, jadi dia udah kebayang ya mau diapain ya. Wajah Rispo berteriak karena lensa kamera judi, aku suka judi. Oh. Judi, aku suka judi. Ini Mas Monty juga yang depan. Oh, gua kayaknya ya deh. Lupa deh gua, Bang. Lu nulis yang mana ya? Gua nulis. Ternyata dia kan nulis. Dia cuma benerin kayak spasi, line kiri, line kanan, sama huruf kapital. Ini enggak harusnya kapital. Nulis nomor sin doang, Bang. Oke, ya bagian mana adegan di adegan yang seperti apa yang lo inget itu jauh banget dari scripting mana tuh? Yang ini banget. depan klub. klub. Yang inget apa? Yang depan mana? klub nggak sih? Oh, yang Coba depan klub. bukain. Yang depan klub ya? Depan klub. Oh, lo pakai writer duet? Iya, Bang. Sering ngeheng nggak sih dia? Kalau misalnya dari FDX import ke writer duet, kadang-kadang tuh halamannya beda. Oh. Oke, coba ini di klub. Ini di klub nih. Yang Frimawan juga improv ya? Improv itu. Itu di skrip tulisannya apa? Tapi ada yang sesuai skrip juga ya? Indra tuh improv deh. Oh iya, full improv. Full improv. Kayak bimbingan ya. Bimbingan skripsi. Enggak, gue penasaran, gue mau lihat. Ini kamu dari mana dapat ini? Dicoret-coret. AI Pak. Kalau sekarang AI Pak. Yang ini AI juga Pak. Area table Fanny. Oh ini. Rapi tapi skripnya. Enak dibaca nih. Oh iya, buat project nih. Oh nih kayak klub ini. Pitching lo kesini. diisi ngundang malah pitching. Diundang. Oh ini establish sebuah klub yang dipenuhi dengan orang-orang stylish mengantri. Tak lama kemudian GJLS muncul memotong antrian. Mereka hendak masuk pintu utama. Seorang security sangar bernama Bobby. Ini siapa yang main? Ebel. Gue Ebel. Gue kemarin main band di Stand of Fest. Ebel naik ke apa itu? Naik apa sih dia? Wah, ke kiri depan itu ya. Iya, gini. Kayak orang-orang ancet ya. Di toko cet, ada di toko cet yang gini. Kena angin ya. Kayaknya emang kena angin dia. Bukan joget. Sorry, pakai sendal nggak boleh masuk. Hifzi melepas sendalnya lalu hendak masuk. Bobby masih menahan. Gak gitu konsepnya bos. Oh maksudnya nyeker nggak kayak gitu. Masih itu sesuai skrip masih. Regen berpikir cepat lalu langsung mengeluarkan dompetnya menunjukkan secara cepat kasih dompet, kasih jalan, kita lagi mau ngintai orang. Oh kalian intel. Regen masukin lagi dompetnya. Iyalah kan lu bisa lihat di kartu gua tadi. Bobby, tapi tadi itu kartu diskon pembelian teh boba. Regen, bego namanya juga Intel, kartunya juga Yakmar. Oke. Ya juga ya. Gila kalian Intel beneran. Bobby kagum menyalami. Langkah nih beberapa kali ketemu Intel, tapi Intel ngaku ya. Intel ngaku. Boleh foto bareng nggak? Intel mana boleh foto? Bego lu, bener juga masuk. Ketiganya bajak masuk, jadi kejaran tapak Juni. Oke. Nah, itu lebih ada panjang improv. aslinya. Nah, gimana improvnya? Improv, ya ada yang dialog si Ebel ya, yang dia kagum salaman. Salaman bukan salaman ya, apa ya? Ini kan foto boleh nggak kata dia? Nggak dibolehin kan? Nggak boleh. Kalau ciuman, kata Ebel, kalau ciuman nggak boleh lah itu ya. Terus Salim. Ada juga yang Rispo tiba-tiba di situ ngomong Batak. Dia tiba-tiba logat Batak. Logat Batak dia. Gimana? Kau kata gitu. Dikeplak palanya. Dikeplak palanya si Ebel. Kau, aku Intel kata dia gitu tiba-tiba. Tanpa konteks. Ya enggak, dia pengen biar boleh masuk iya, gitu. Tapi biar nggak ada konteksnya tiba-tiba nggak ada Batak konteks, kan? tiba-tiba ngomong Batak. Tapi sampai dalam dia ngomong
logat Batak juga. Karena kan si pemilik klubnya itu ternyata orang ini kan, orang Batak. Itu banyak momen kaget nih berarti pas lagi syuting itu. Iya, banyak juga. Tapi kalau yang itu udah janjian tuh. Janjiannya gimana? Ya janjiannya, lu jadi orang Batak aja gitu. Kadang gue yang bisikin atau kadang Rigen yang bisikin gitu. Tapi kita bilang dulu ke Pak Mon, Pak boleh nggak kalau tiba-tiba ntar Rispo jadi orang Batak? Oh boleh, kata Pak Mon. Tapi dia emang melayani banget tuh. Iya, tapi ada juga yang Pak Mon nggak usah lah kata dia gitu. Itu berarti keterlaluan banget itu. Enggak sih, bukan keterlaluan biasanya. Justru ini ya, di film itu justru kadang Pak Mon yang terlalu keterlaluan, Bang. Maksudnya idenya tuh terlalu wah lu liar banget gitu. Kita yang nahan, Pak, jangan Pak gitu. Apa? Gue lupa sih itu yang mana. Tapi beberapa kali kayak gitu tuh Pak Mon yang justru lebih liar daripada kita bertiga gitu. Berarti pas lagi filmnya tayang, lu kaget nggak? Kaget dengan semua perubahan skripnya. Yang paling berubah menurut lu yang mana? Yang paling berubah yang di klub ini satu. Iya. Terus yang di ini nih. Lebih simpel tapi ya yang di klub ya. Karena kan kebutuhan ini juga dari yang skrip kan. Iya. Dibikin lebih simpel gitu, Bang. Kebutuhan durasi gitu. Karena adegan di klubnya di skrip panjang. Iya, lumayan panjang gitu. Dijadiin cepat tuh langsung solusinya. Iya. Paling kaget apa lo? Ending gak ada yang berubah tuh? Ending masih sama. Masa ending itu kaget gua pas nulis skrip. Kan bisa aja. Kagetnya udah pas dari nulis skrip. Kenapa? Yang tiba-tiba. Iya. Yang tiba-tiba ada karakter. Iya. Yang kan jadinya masal kan. Iya. Nah itu tiba-tiba jadi masal, ya udah enggak apa-apa. Jadi itu ending. Tapi yang kan banyak orang bilang Rispo karakternya iniin wanita, merendahkan wanita segala macam. Terus Mas Monty kan bilang, tapi kan di film kita kasih keadilan buat orang-orang itu, yaitu Rispo digebukin. Nah itu memang dipikirin dari skrip atau gimana? Itu jadi pas di skrip itu nggak ada adegan dipukulin deh. Kayak itu di lapangan deh. Iya, kalau itu di lapangan. Tapi sebenarnya kalau karakter dia yang begitu ya emang udah dipikirin gitu. Emang Rispo tuh karakternya akan jadi yang kayak gitu. Cuman kan emang niatnya bukan dalam rangka untuk merendahkan wanita atau gimana gitu kan. Emang ya si Rispo ini karakternya kayak begini gitu aja sih. Iya, soalnya kan diskusi di Twitter, biasalah Twitter lah ya. Itu kan ke arah sana tuh. Cuman gue ngeliat Mas Monty bilang gitu. Ya makanya kita gebukin dia. Iya, di film juga akhirnya digebukin kan Risponya. Nah gitu. Artinya di skrip nggak ada. Di skrip, jadi sebenarnya di skrip pun yang jokes Rispo itu semua kan improv ya. Itu improv semua ya. Jadi improv semua. Kalau di skrip ini endingnya itu nggak gebukin Rispo, tapi ada gebukin sosok lain. Gitu. Tapi mungkin ketika di lapangan kan gue nggak ikut syuting, Bang. Mungkin akhirnya kepikiran Pak Monty untuk ngasih keadilan closure buat si karakter Rispo ini yang sepanjang film ngeledekin Feni terus, ngeledekin calon ibunya terus, akhirnya dapat ganjarannya juga. Iya. Gitu. Terus ini film GJLS kan. Pertama lu pemeran utama bersama teman-teman lu gimana so far? Ini udah turun nih filmnya nih. Iya. Itu apakah sesuai ekspektasi lu atau? Kalau ekspektasi sebenarnya pengennya 1 juta sih minimal, Bang. Bukannya 500. Ini udah 600. 54 juta. Enggak, bukan 500 juta. 54 juta itu mah keinginan goblok gitu. Kalau pengen banget nih 1 juta ya Allah gitu. 1 juta tuh udah pengen. Tapi kan udah balik modal katanya. Iya, ini kita di 621, alhamdulillah lah ya. Balik modalnya? Wah itu nggak ngerti juga tuh. Terus ada yang bilang ke gua kok apa gua baca di mana? Iya, mungkin ada talk show-nya ya kalau nggak salah. Sama Luna Maya kan? Udah BP gue denger di mana gitu. Iya mungkin Bang. Kok tauan lu sih gua merasa. Yang ini mungkin bismillah ya. Live sama Iya. Gitu. Bismillah lah, udah. Pastilah kan mau ada yang kedua kan? Iya, pastilah. Kalau sebenarnya ya itu kepengenan sih sebenarnya ya minimal 1 juta lagi. Tapi kita tuh seneng banget karena dengan karakternya GJLS, terus karakter biasa kita ngonten-ngonten kayak gimana, terus kita berkomedi gimana, terus kita bikin film yang emang kita pengen bikin banget yang kayak gini gitu stylenya. Udah gitu bisa diterimanya ya dengan angka segitu tuh udah happy banget gitu. Udah bisa ngeluarin karyanya aja tuh udah seneng gitu. Terus diterima dengan angka segitu tuh ya alhamdulillah gitu. Udah seneng banget gitu. Ada nggak yang nggak tahu elu kan?
komedi kalian kan khas banget tuh. Ya. Dan kalau kita paham ya, itu lucu banget gitu. Ada nggak yang memang nggak ngerti, diajakin orang, nggak tahu nonton apa, tiba-tiba apaan nih gitu? Banyak banget bang, banyak banget bang. Nggak apaan nih bang, ketawa ibu-ibu. Jadi kita kan cinema visit kan, dan ibu-ibu itu pada ketawa yang benar-benar ngakak dan padahal pas mereka nggak ngikutin. nggak tahu GJLS nih siapa nih orang gitu. Mungkin kelihatan dari wajahnya ya gitu ya, karena ya yang terkenalnya kan Om Bucek gitu kan, ya Luna Maya, Nadia gitu kan. Pas ngeliat kita itu ya paling Rigen lah ya, Rigen yang udah sering di TV gitu. Ibu-ibu ini nih, tapi kan kita kan biasanya kan kalau cinema visit pengen ngeliat responnya kan, kayak gimana nih, lucu nggak, dan mereka tuh ketawanya pada yang bener-bener ngakak gitu. Di bagian mana biasanya kalau penonton awam? Banyak lah dari awal tuh yang pas Rispo handphonenya keinjak, terus pas bagian ada Luna Maya dateng, Binasrul itu gitu. Berarti ini ya, berarti memang dinikmati dengan sangat mudah ya. Buat ibu-ibu itu ya. Karena ya itu yang kita bilang kan, selain emang jokesnya ini ada beberapa yang kita siapin buat si fansnya GJLS, tapi ya yang jokes-jokes yang lainnya ya umum gitu. Kalau lu sendiri mau bikin yang kedua berarti Kak, kalian memang mau bikin yang kedua? Iya, pengennya sih bang. Lu mau nulis lagi? Belum tahu. Harapannya nulis lagi dong. Pengen nulis lagi. Kalau Mas Monty nonton. langsung Pak Monty. Pitching terus di sini gue lihat. Tadi ke Bang Radit, ini ke Pak Mon. Cari project. Cari project. Tapi premis belum ada. Belum. Yang kita kedua sekarang deh. Langsung kita develop sekarang. Biar bisa dibawa. Udah keburu tayang ini premisnya. Baru tayang di YouTube Bang Radit. Mau akan jadi kayak agak lain yang beda cerita gitu atau beda cerita kayaknya. Sama kayak agak lain gitu. Seru banget ya. Karena ya kita ngelihatnya juga pengen ya kayak Warkop gitu kan, agak kan Warkop kan film beda lagi gitu, beda judul gitu. Pelajaran apa yang lo dapat dari bikin ini? Apa learningnya buat lo? Learningnya ya mungkin kita promonya belum begitu gencar sekali gitu kan. Habis itu kayak persiapannya harus lebih matang lagi gitu-gitu sih Bang, paling pelajarannya. Gua kan sempat cerita sama lu. Deg-degan nih. Apa nih? Enggak. Siapa? Keluar dari dinding. Gue sempat cerita sama lo, gue mau bikin YouTube membership, mau bikin Discord, YouTube membership. Makanya gue nanya-nanya, ada masanya gue nelfon-nelfonin dia. Ih gila, dicariin terus. Iya, gimana cara tapi juga pernah bang bikinnya. WA gue jam 12 malam tuh, terus gue nggak balas kan. Terus Gua? Iya. Oke, terus gue balas paginya. Sorry bang, kemarin udah ketiduran. Kenapa bang? Lu nggak jawab lagi sampai sekarang. gue emang suka gitu sih. Ya Allah, Keingetnya malam ya. Aduh, ada ide malam pengen nanya apa? Bentar. Gue baru ingat lagi. Baca Sabtu 5 Juli apa? Mas Adit, tolong buatkan video ucapan lengah dikit 40 special showku dong. Dodit Mulyanto hari Sabtu tanggal 5 Juli dia WA gua. Gua nggak bales. Karena ya gue emang suka skip aja. Iya sama gue juga bang. Iya. Hal pertama yang gue lakuin kalau bangun tidur itu buka HP karena masih tolol kan. Masih gini. Udah habis itu sarapan udah makan ubi makan telur. Nah jadi kalau yang lo balas pagi kan? Pagi gue balas. Dodit balas pagi. Udah pasti skip gue. Oke. Gue kayak ngawang-ngawang gitu kayak abis itu gue udah nggak balas pasti karena pagi. Tapi kalau misalnya WA gue siang gitu gue masih bisa karena otak udah puter udah bisa. Nah Dodit bilang minta tolong buatkan video ucapan lengah dikit 40 special show ya kan. Gua nggak bales. Kemarin di Stand Up Fest dia manggung sebelum gua. Ketemu gua terus dia ngomong ke Puput, Mas Radit belum bales nih WA aku gini terus gue bilang anjir iya lagi gua nggak enak banget. Papasan sama Dodit maaf ya Dodit. Gue janji sama dia pulang dari Stand Up Fest gue bikin buat lu. Gue lupa lagi. Nah ini kan mumpung ingat, ntar ya gue bikin buat dulu. Iya siap bang, boleh bang. Ada agak aneh nih video ini. Gue ke toilet dulu kan. Video ucapan lengah dikit 40 special show. Dodit Mulyanto apa? Ini ya? Special show lengah dikit 40. Bilangnya gimana? Selamat gitu.
Apa sih? Ya, jangan lupa ya nonton. Oh iya benar gitu ya. Kok selamat sih? Selamat Ya, oh iya benar-benar. Teman-teman jangan lupa nonton special show-nya Dodit Mulyanto Lengah Dikit 40. Silakan ditungguin kalau belum. Apa sih? Gimana sih? Gimana sih? Tapi udah show belum? Belum. Baru mau jalan. Oh, baru mau jalan. Teman-teman jangan lupa beli tiket Lengah Dikit 40 special show-nya Dodit Mulyanto. Pasti seru banget dan menghibur gitu ya. Iya. Coba kita tulis. Jangan. Terlalu kelamaan. Prompter. Jualan lagi. Copywriting gila ya. Pantes projectnya banyak ya. Oke, betul. Teman-teman jangan lupa nonton special show-nya Dodit Mulyanto Lengah Dikit 40. Pasti seru banget dan menghibur. Silakan langsung cus aja beli tiketnya nonton special show-nya Dodit Mulyanto. Diedit dulu. Lo WA gua. Iya, Bang. Bales bang. Bales berarti sekarang. Oh iya lagi. Cuma za habis itu. Kita ngapain nih? Lu tadi apa yang bilang gue mau bilang tuh? Terlalu asik. Oh iya, terlalu asik sendiri nih. Main handphone nih. Bener. Kalau Rispo udah gue marahin lu. Podcast main handphone. Emang Rispo suka gitu? Sering banget. Tau nelpon Pak Haji dari mana? Nelpon siapa? Jadi gue itu apa namanya? Membership. Nanya-nanya lu. Iya. Ya kan? Terus salah satu ini kegiatan membership gua, kalau ada tamu, kalau ada yang datang ke sini suka gua ada yang mau nitip tanya nggak gitu. Oke. Oh. Nah, ini gua udah nanya nih. Jadi lo bisa jawab ya. Oke, Bang. Siap. Project. Ada kepikiran dan punya goal untuk konser besar atau tour band Juicy Luicy nggak? Dari Landak Kriting. Kan ini bukan Hipsi dia kali salah, bukan Juicy Luicy tuh. Enggak kan, gue buka forum buat nanya. Ya tapi titip tanya ke Juicy Luicy pas bilang tamu lu Juicy Luicy bang ini bang. Ini kan Juicy. Ya nggak apa-apa kan, gue bilang gue suka buka pertanyaan untuk orang yang mau titip tanya. Iya, tapi kan nggak perlu lu. Lu harusnya bilangnya. Kan emang gue bilang buat lu. Ya makanya lu bilangnya nih kan tulisan ke merekanya titip tanya ke Hibzi Hoir dan Reza Kumar, jangan titip tanya ke Juicy Luicy. Enggak, ini memang buat Juicy Luicy. Dia tamu podcast ini. Ya iya, terus kenapa ditanyain ke gua? Kenapa ditanyain ke gua sama Bang Reza? Kan gua lagi cerita, gua itu kalau misalnya ada tamu mau datang, gua suka buka. Kalau ada yang mau nitip nanya, nah ini gua bacain. Lo mau jawab nggak? Ya nggak mau. Ya udah. Kalau yang Juicy nggak mau. Nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa sih? Apa ketakutan terbesar seorang bintang Emon selain kematian? Bukan bintang Emon. Ada nih. Oh ada. Asik. Belum percaya nggak ada ya? Udah mulai khawatir nih sudah ada ini yang mau nanya gue. Oke. Dari Van Kodok. Bang. Namanya nih. Emang kayak gitu. Membership Bang Radit. Membership gue itu loh orangnya keren-keren loh. Keren. Kemarin gue live di hari Minggu. Pada ngobrol sama gue, pekerjaannya ada yang jadi asisten mangaka dari Jepang, tinggal di Jogja. Keren banget ya? Keren. Ada yang musisi modular, jadi pakai alat-alat analog gitu. Ada yang bikin komunitas orang untuk yang pengangguran dikumpulin sama dia. Terus nganggur. Nganggur bareng. Ada bener. Ada. Yang penting ada kegiatan. Halo. Emang ya, dia bikin komunitas untuk pengangguran. Jadi abis yang pekerjaan ini dia naik. Dia naik terus dia lagi bawa gitar gitu. Ngapain bang? Ngapain gue bilang lagi main gitar bang? Kenapa main gitar? Ya namanya juga nganggur. Ada macam-macam loh membership. Gue juga hebat yang ini gue membership. Ya iya lo lebih hebat. Lebih hebat. Kompetitif. Satu. Baskara. Membership Gejala. Lu ngerasa aneh. Emang kan karya-karya yang dilahirkan dia karena mendengar kita. Terinspirasi dari podcast lu ya, karya-karyanya dia ya. Halo Bang Baskara. Oke. Bang Hisfi, Bukdoh mau nggak di revive lagi? Siapa tahu Bang Dika punya buku-buku rekomendasi baru yang bisa dibedah. Waktu itu kan gue mampir. Iya bener. Iya. Mau nggak diituin lagi? Mau sih, tapi kayaknya nanti formatnya ini aja deh, di reels aja deh. Kenapa emang? Ya biar biasanya kan gue bacanya kan paling kayak sebulan tuh cuma 1 buku, 2 buku gitu. Jadi ya paling 1. Rekomendasi buku apa dari kalian untuk bulan ini? Oh, gue yang terakhir baca yang menurut gue itu tuh 5 AM Club.
5 AM Club. Itu. Oh, tahu. Yang Ya, nulis itu tuh. yang CEO itu ya. Dia CEO bikin klub 5 AM buat orang olahraga apa gitu kan? Iya, bangun pagi gitu. Ngapain Tapi gitu? dia CEO bukan ya? Kayaknya ya. Kayaknya dia kayak bukan nih. motivator gitu-gitu deh. OEC bukan? Iya, mentor-mentor gitu deh. Bukan OEC, dibaliknya sih. OEC. Oh, CEO. OEC. Gue nggak bisa ya masuk GJLS ya gue. 5 AM Club. 5 AM Club. Lo apa? Kalau gua rekomendasi buku bulan ini ya, Think Like a Monk. Think Like a Monk. Ya. Oh, itu tentang berpikir seperti biksu. Berpikir seperti biksu. Itu tentang bagaimana kita menghadapi hidup dengan cara bagaimana biksu menghadapi hidup gitu. Apa tuh misalnya? Kayak Kayaknya belum baca. Kayak biar keren doang nih orang. Lu pakai kacamata nggak minus kan? Lu pakai kacamata nggak minus kan Kayaknya lu? lewati Periplus deh. Tapi nggak, gue ini bang, gue makasih banget lo gitu share ini buku Building a Second Brand. Oh itu menurut gue buku iya. mantap itu banget sama, situ. sama Gilang. Gilang. Lo Wah. nonton videonya? Enggak, gue jadi baca buku. Iya, maksudnya lo nonton videonya jadi baca. Lu cuma posting di ini deh kayaknya, Oh, posting oke, di oke. story, abis Iya. itu apaan nih gua baca gitu. Pokoknya lu kalau misalnya posting buku gitu gua capture biasanya bang, gua capture, gua beli. Oh iya. Gua baca. Apa yang lo dapat dari siapa Building namanya? a Second Brand. yang nulis siapa? Jorge Fonte. Iya, itu ya pencatatan gitu. Biasanya nyatet berarti ya? Iya, nyatat nggak lebih ke kalau biasain nyatet, gue emang udah sering gitu kan. Tapi kan kayak pemfolderannya, Iya, pengaturannya, organisasinya. organisasinya. Wah itu membantu sekali sih. Kayak tujuannya kan selama ini kan kita bingung pencatatan itu buat Lo apa. pakai apa jadinya? Biasa aja catatan Notion di. atau Evernote atau? Enggak, catatan itu di Notes, itu doang. nontonnya di handphone. Iya, notes di handphone. Gue doang. juga nggak bisa, gue pakai Notion, pakai Iya, Evernote. Jadi bingung yang gue. aneh-aneh, ya. Gue pernah nyoba-nyoba tuh. Apa Malah- Notion? Notion ya, pusing banget. Gue bikin live stream itu kali ya. Oh, belajar Minta diajarin Notion ya. Nah, boleh bang. Lucu juga tuh. Menarik tuh. Yang makasih ya. ngajarin siapa? Terlalu tiba-tiba tadi bikin video dodit. Ini mau langsung banget. Kayak nggak pengen banget ngobrol sama gua. Mentang-mentang film kita udah turun. Kayak udah nih cukup gitu. Apalagi yang ngobrol ya gitu. Kan masih ada pertanyaan bang. Masih. Tenang aja, tenang. Apa itunya? Apa? Yang lo dapetin dari... Ya itu sih lebih ke pencatatan, Cara nyatet yang ya, baik. cara foldernya gimana berdasarkan tujuan kayak project kita apa gitu-gitu Oke. kan. Itu jadi lebih rapi sih gua. Kalau gua malah lagi pengen fiksi sekarang. Lagi suka fiksi. Fiksi bang. Ah. Iya, lagi suka fiksi. Lagi baca buku Warhammer. Jadi ada permainan gitu, game, ada lore-nya gitu. Warhammer setebel ini, Pak. Buset. Itu gue pusing banget bacanya. Karena dunia luar angkasa gitu. Oh. Jadi gue pelan-pelan bacanya. Siapa yang nulis bang? Itu macam-macam. Jadi penulisnya ada macam-macam. Oh, rame-rame dia. Jadi itu ada lore-nya. Jadi Warhammer itu ada lore-nya. Ada dunianya lah. Ada dunia yang diciptain. Nah masing-masing orang boleh nulis yang berhubungan dengan dunia itu. Oh. Gimana ya maksudnya? Gila. Kayak Star Wars kan ada universe-nya. Iya. Kan banyak orang bisa bercerita di dalam universe Star Wars. Game of Thrones kali, beda. Game of Thrones kan yang nulis satu orang. Satu orang. Iya kan? George R. Martin itu kan. Nah, tapi dia yang nulis banyak orang di universe itu. Kayak orang nulis soal Jakarta gitu. Kan cerita-cerita di Iya. dalam Jakarta bisa banyak dari berbagai perspektif. Ini orang nulis soal Warhammer, tapi official gitu. Oke. Itu gue pusing banget. Jadi gue mencoba masih memahami itunya. Nah, karena udah lama nggak baca fiksi. Oke. Iya nggak sih? Terakhir baca fiksi kapan? Udah lama kan? Gue tuh baca fiksi terakhir nyoba baca ini Mikey 17 yang Mikey. filmnya kan dibikin sama Bong Joon-ho tuh. Oh iya Mikey iya. Seven. Oke. Nah gue coba pengen baca ini ya, coba pengen baca novela kan. Tuh Bisa. Nah gue tuh 2 bab, Capek. 3 bab jadi capek sekarang Iya ya. bener. Bener. Gimana cara ngelatih? Gue nggak ngerti baca gua lagi ya? kenapa juga tuh gue kayak gitu tuh. Kalau non fiksi masih lebih mending. Iya. Non fiksi masih mending karena mungkin bab-babnya runut ya. Kalau fiksi tuh kayak tahu capek bacanya. Gue terakhir Atomic Habits yang non fiksi. Non fiksi. Non fiksi. Iya itu juga bang. Jadi mau ada lagi? apa tuh bang? Itu Bukdo. Pengen ntar Undang di gua lah, tapi ajak di gua rilis lah. ya. Boleh bang, siap bang. Nah tadi nih Nugroho sama nih semua soal buku nih. Nah di YouTube member gue memang kayak gitu tuh. Ada yang suka buku banget, ada yang suka D&D banget. Kayak Bang Hizmi sekarang lagi suka baca buku apa? Buku dari Bang Dika udah selesai dibaca belum? Oh buku yang ini yang tentang apa?
Gimana proses di belakang layar bikin Tonight Live penulisnya. Iya di sini ya gue kasih ya. Bahasa Inggris baru setengah. Bahasa Inggris gue jadi kayak harus terjemahan gitu. Susah. Baru setengah. Sambil ini tahu pakai Google Lens. Oh iya. Jadi iya, bener. Google Lens tadi kan bisa. yang bisa. Oh, bener. Iya, langsung. Terima kasih. Oke, terus dari Bagong Ganteng, Hifzi mau tanya dong, tempat berkesan di Jogja yang sampai sekarang masih teringat, masih mau didatengin lagi apa dan kenangan apa yang tersimpan di sana? Oh, kalau di Jogja, wah ini tempatnya udah nggak ada kayaknya Bang. Jadi ada toko buku Togamas, terus di atasnya itu ada itu tempat open mic-nya Stand Up Indo Jogja. Oke. Tahu gue pernah di Togamas, pernah tanda tangan buku. Di atasnya itu ada kafe. Dulu tuh masih ruangan di atas. Iya, ruangan lowong gitu kan? Kafe Bang, tapi sekarang kafe. Di atas tuh kafe gitu, dan itu tempat open mic-nya Stand Up Indo Jogja. Freedom of Gamble itu di situ gitu. Udah gitu di situ kadang tempat kayak komunitas puisi kumpul situ, komunitas SoundCloud Jogja kumpul situ, dan sekarang udah nggak ada. Itu kayaknya sedih, salah satu yang tempat memulai semuanya gitu di situ. Tapi emang scene seni komunitas itu tuh memang seru-seru banget ya. Iya. Sekarang di Jakarta ada nggak sih? Ada tapi kita nggak tahu aja kali ya. Kayak kalau di Jakarta kayaknya bentuknya nggak komunitas deh, kayak ketemu. Pameran aja. Ketemu abis itu kumpul, kayak kemarin kan rame ada yang di GBK main bareng ini kan, mainan anak-anak kecil gitu. Kalau dulu bahkan gua di Jogja itu ada komunitas ini Bang, namanya Main Air Yeka. Apa tuh? Itu kerjaannya kayak setiap ya waktunya nggak pasti sih, pokoknya ada aja, pokoknya 2 minggu sekali, seminggu sekali kita nyari air terjun. Kita ke air terjun mana gitu bareng-bareng, atau misalnya kita ke kolam mana, kan kayak di Klaten kan banyak yang kayak mata air yang yang mata air yang langsung gitu ya, bukan kolam berenang yang ini. Nah itu kerjaan kita gitu Bang, berenang bareng-bareng. Ada Rabu nyoto. Makan soto. Tiap Rabu makan soto pagi. Serius gua ikut. Dan orangnya itu aja, anak-anak komunitas SoundCloud, anak komunitas puisi gitu. Paling ada yang lain gitu. Berkomunitas emang seru tau. Gue kan baru bikin tuh komunitas gue tuh padel. Main padel. Kok ketawa? Kan lu sendiri, gue tahu kan? Iya, komunitas tuh rame Bang, minimal. Iya, gue maunya sendiri gimana? Ya itu mah ya bukan komunitas lah. Gini. Komunitas stand up comedy. Oke. Kalau tiba-tiba katakanlah suatu hari nanti, ya misalnya komunitas stand up Indo misalnya stand up Indo Kemang lah. Iya. Punya 10 orang, suatu hari nanti tiba-tiba yang 10 orang itu tiba-tiba keluar semua, nyisanya 1. Apakah komunitas stand up Indo Kemang itu masih komunitas stand up Indo Kemang? Kalau yang tersisa cuma 1. Tapi kan itu dari ada komunitasnya dulu. Dia dari ini juga banyak. Ada komunitasnya. Ya, tapi komunitas padel belum ada orangnya, tapi udah ada 1. Maksudnya orang yang banyak, karena komunitas itu kan harusnya orangnya sih menurut gue lebih dari 1 sih Bang. Oke. Komunitas ketika berdiri orangnya langsung banyak atau cuma 1? Satu dulu. Tapi lu mau ada orang lain nggak yang di dalam komunitas ini? Enggak. Nah ya nggak bisa. Lah gimana? Sendiri aja bilangnya. Individu. Individu pribadi Mas. Jangan komunitas. Seru deh kemarin gue habis. Seru dong. Gak salah. Kami itu kemarin habis. Kami. Saya. Habis sparring kemarin. Sparring. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Gara-gara Mo Sidik ngajakin gua padel. Ya, kamu lagi rajin tuh. Mo Sidik bilang, ayo kita main padel yuk sama komedian-komedian. Isi di sini kalau mau ikutan ya di pagi jam segini. Oke Mo, kalau gua bangun gua mau. Udah nih, terus malamnya gua bilang, Mo kayaknya gua bisa bangun pagi deh. Di mana tempatnya? Sorry nggak ada yang ikut. Kasihan juga. Jadi juga. lapangannya dijual lagi. Tuh, gara-gara itu. Gara-gara itu gue mikir tergerak. Nggak bisa nih, padelnya harus ada komunitas supaya bisa main terus. Bikinlah gue komunitas 1 raket. Iya, ajak lah tapi orang lain Bang. Raket 1. Hah? Ajak lah. Cara mainnya gimana? Gue sparring sama adek gue kemarin. Sparring. Sparring sama komunitas adek gue. Adela ada berapa komunitasnya? Anggotanya? Anggotanya ada 4. Ya Allah. Nah, itu komunitas. Ya, itu udah komunitas. Ada adek gue. Iya. Dan memang adek gue isinya. Berempat aja itu udah dikit sih menurut gue. Ya kan ada adek gue, komunitas ada adek gue. Ya isinya ada adek gue. Mereka bikin itu.
namanya? Enggak, gue yang ngasih. Apa sih ini orang maksain orang bikin komunitas? Orang nggak mau bikin komunitas cuma kumpul. Dibikin. Ada orang nongkrong komunitas nongkrong bertiga, ntar lu nggak bisa bang, biar orang aja yang menginisiasi, nggak lu yang ini. Ada orang pakai baju hijau berdua, komunitas baju hijau berdua, ntar lu bikin gitu. Ya biarin aja sih. Kenapa sih? Ya udah berarti lo nggak mau ikut ya? Apa? Komunitas gua. Mau bang, ayo. Nggak bisa. Ya itu kalau nggak bisa ya udah, dari lo nya udah menutup diri. Tertutup. Iya. Oh, komunitas tertutup. Komunitas Aduh. tertutup. Ini ada 2 orang yang nanya yang sama nih. Bang Hizzi dan Himdi. Gimana rasanya collab sama almarhum Gusti? Ceritain kesan pesan bikin lagu bareng Bang Gusti please. Wah itu sedih banget ya. Iya, kaget gue bang. Meninggalnya Gusti itu ya. Iya. Gue tau dari lu ya. Gue nanya lu kan. Iya. Iya gue nanya Gua lagi lu. di rumah sakit Gue tuh, konfirmasi ke lu. Iya. Itu berarti itu lagu yang lu udah pernah ngasih denger gue di sini. Oh iya ya. Bang, ini lagu aku sama Gusti sebelum Gusti Sebelum meninggal. betul, iya. Itu masih guide tuh kalau nggak salah tuh. Oh itu yang lagu Beda lagi? Beda lagi kayaknya. Itu yang lagu nanti di album gua Gusti bakalan collab sama gua. Kalau ini gua di albumnya Gusti yang We Always Together. Ya dulu sih kan Gusti kan udah ngirimin file dari beberapa bulan yang lalu gitu kan. Wah bagus sekali nih, ceria sekali kan lagunya kan. We Always Together artinya gitu-gitu kan, tentang ya bersama gitu-gitu kan. Terus pas didengerin setelah Gusti nggak ada tuh gue masih sering ini bang di mobil gitu kalau dengerin lagu itu tuh masih suka kayak sedih-sedih sendiri gitu bang. Kayak abis itu kan Karena ironinya adalah itu lagu tadinya soal kebersamaan kan. Iya. Ya kan? Dinyanyiin dengan ceria untuk kebersamaan. Setelah Gusti meninggal jadi ironi. Paham nggak maksud gue? Sedih banget tau. sedih banget sih gue kan tuh di rumah sakit kan gue bang, di rumah sakit pas tahu Gusti itu kan, Gusti meninggal gitu kan, bener-bener kayak beberapa malam tuh gue kayak mimpinya Gusti itu. Iya. Orang istri gue aja cerita kan, kita kalau abis apa operasi gitu kan ada masa buat sadarnya gitu kan. Nah pas masa gue mau sadarnya itu, gue di ruangan itu istri gue kan nungguin gue kan. Nah, gue itu jadi nyebutnya Gusti gitu. Iya. Astaga. Saking sedih banget sih. Padahal kan gue kayak kenal Gusti baru berapa tahun ini gitu ya. Kan Iya. Gusti kan gitu kan, ketemu sama orang itu tuh humble dan bisa langsung Cair sedekat itu, secair itu gitu. Dan gue ngerasanya tuh kayak sama Gusti tuh kayak udah deket banget gitu Udah sih. lama ya? Iya, udah kayak udah lama kenal banget gitu sih gue. Dia emang sih pas dia main kesini juga. Tapi anaknya asli serius tau. Iya, Iya iya. kan? Dia ya seperti komedian pada umumnya sih. Iya, serius, Dia bercanda. serius. Cuman ya emang sedih sih, sayang banget. Nah lagu itu berarti memang direncanakan rilis di tanggal itu. Iya, rilisnya itu Ulang tahun ibunya kan? 6 kemarin 6 apa sih? Juni ya? Juni. 6 Juni. Jadi sebelum Gusti meninggal itu, beberapa hari sebelumnya itu dia WA gua bang. Dia WA gua, Bang Hip nanti tanggal 2 dateng ya, gue mau rilis album nih gitu. Oh iya, Gus, insya Allah kata gue gitu kan. Jadi materinya sudah selesai. udah selesai, udah tinggal rilis. Oh, udah mixing mastering segala. Udah semua itu lagu-lagunya. Artinya ya paling tidak udah selesai lah pada saat itu ya. Maksudnya kayak ketika Gusti meninggal dunia ini bisa dikeluarin karena Iya. sudah selesai. Iya. gitu. Tapi gue yang paling sedih lagu dia itu sih di album itu tuh yang itu sih, yang Menunggu Ujung. Lu udah denger belum? Belum. Apa tuh? Iya kan, yang lain lagu-lagu yang lainnya itu kayak ceria sekali gitu. Terus di Menunggu Ujung tuh bener-bener kayak yang Gusti tuh mengeluarkan kegelisahannya dia gitu-gitu. Ya tentang ya hidupnya dia gitu-gitulah pokoknya, kesedihannya dia gitu-gitulah. Anjir merinding gue. Tuh gua denger masih suka nangis-nangis gue bang. Iya. Ya selama ini ternyata ya orang-orang yang ceria, ya mungkin lu juga yang ngerasain ya, orang-orang yang ceria itu kadang-kadang yang disimpan tuh iya ada tampak sesuatu depannya doang bisa seceria itu gitu. Dan itu kedengeran di lagunya dia yang Menunggu Ujung itu sih. Ntar dengerin deh bang. Kecuali Rispo ya. Rispo kayaknya Depan belakang sama sedih gak sih? Itu anak aneh banget. Gue gak ngerti. Masa orang nggak pernah sedih? Pernah tapi. Pernah lah pas adanya ditangkap. Oh iya. Iya. Gue ngeliat itu yang dia nangis tuh. Abis nonton itu juga nangis.
Iya, terharu dia. Premier. Habis Bisa ya nonton dia, premier gitu. Dia kadang-kadang suka gitu, Bang. Kalau Rigen iya, gue percaya. Gue percaya. Rispo tuh kayak apa sih gitu. Apa sih parah? Masa orang nggak bisa serius? Nggak, karena soalnya gue ingat waktu dia di Jogja, dia bikin konten sama Rispo, yang Rispo dikurung jadi binatang gitu. Iya, miris bro. Tapi lo ngelihat perjalanan kalian tuh dari situ tuh jauh juga ya, kode beda-beda. Iya bang. Di kos-kosan, main sama Rispo, sama siapa lagi tuh banyak lah. Mukti. Sekarang layar lebar anjir, gila sih. Luar biasa. Makasih Bang Radit. Oke, next buat GJLS apa? Buat GJLS? GJLS ya bismillah, semoga kemarin ya Pak Indra juga udah bilang gitu kan pengen bikin film GJLS 2, semoga bisa. Nggak cuman film, gue ngeliat di WA-nya itu ada banyak project katanya. Ya, bismillah, pengen bikin yang lain-lain juga. Animasi ya? Animasi. Oh iya? Nggak tahu. Lu yang ngomong, kok gue nggak tahu sih. Karena kalau ada, dia bisa nulis. Oh iya. Pitching lagi. Siap nulis animasi? Siap, Bang. Wah, Siap terus. Premis. Udah juki dia. Oh iya benar. Jadi itu ada banyak project ya? Amin, semoga. Oke, kalau buat lu apa? Lu ada project apa aja? Gue tiba-tiba gue tahu lu nulis buat GJLS. Ya. Kalau project sekarang gue lagi ngembangin kantor kan, sama nanganin beberapa klien. Itu tuh apa sih agensi? Jadi sebenarnya dibuka dengan edukasi storytelling. Jadi gue ngisi kelas-kelas, gue bikin kelas pribadi, gue juga nerima callingan korporat buat ngisi kelas, bikin konten di kantor mereka. Oke. Kan jadi sekarang trennya tuh lagi ke ini bang, trennya tuh lagi ke EGC, Employee Generated Content. Oh ya, gue pernah diajak juga. Ya, jadi gimana karyawan-karyawan di kantor itu bisa jadi kreator buat kantornya sendiri, gitu. Dan itu dalam tanda kutip dikompetisikan. Kalau misalnya ada karyawan yang bikin konten dan rame kontennya, ntar dapat insentif, dapat support, gift gitu-gitu. Nah itu gue juga bikin kelas-kelasnya kayak gitu. Gimana karyawan di sebuah kantor bisa bikin konten yang bercerita di sosial media mereka. Oh iya, gue ngeliat juga tuh. Kemarin dia nge-share itunya kan, nge-share PowerPoint-nya. Terus gue di omelin gue. Terus gue revisi. Itu grammarnya kurang ini. Maaf bang, dia bilang. Lo revisi kayak slide-nya? Enggak, udah selesai. Next-nya dirapiin gak? Gue rapiin abis itu. Jadi apa? Tulisan di PowerPoint-nya ini, bikin cerita yang relate dong. Iya. Pakai D gue. Pakai D related. Oh iya benar-benar related. Terus kata Bang Radit di DM Instagram, relate za gitu. Oh maaf bang. Dia masih kena revisi gua. Udah bukan karyawan. Masih direvisi. Jadi tapi apa tadi istilah itu EGC ya? EGC. Iya, tapi gue suruh tuh karyawan gue gitu. Nah berarti kayak butuh training sih. Iya bener. Gue suruh kayak kalian bikin konten nih kalau yang ngomongin tentang misalnya kayak gue kan ada itu kan apa Krebs atau ngomongin gua lah misalnya mereka gua lagi kemana mereka bikin konten tentang yang ada guanya gitu-gitu. Ntar kalau viewsnya berapa nanti ada bonusnya berapa kata gua gitu. Nggak ada sama sekali yang bikin kayak udahlah kerja aja lah gitu kayak. Lebih nggak rela kali ya. Iya sih, ngapain sih gua bikin gitu kayak. Cuma kalau yang kayak gitu tuh kalau buat gue ya, gue ngerasa energinya jadi kebagi gitu. Iya. Oh iya. Karyawan jadi mau kerja apa mau konten. Betul. Nggak fokus. Tapi lo gimana cara? Itu akan crack itu. Nge-cracknya lebih ke tim HRD-nya sih. Jadi bagaimana si reward ini tetap bisa jadi sesuatu yang side fokus gitu. Jangan sampai pekerjaan utamanya tuh hilang. Jadi gimana caranya lu bikin konten tapi sebenarnya melibatkan pekerjaan lu. Misal kayak sehari gue kerja sebagai kreatif Bang Radit misalnya. Hari ini gue lagi bikin premis soal ini misalnya gitu. Videonya soal itu, videonya gue lagi kerja bikin konten buat lu. Nah gimana cara gue brainstormnya? Gitu. Apa yang paling bagus? Konten apa yang paling bagus yang pernah lo lihat sepanjang lo ngajar? Gue pernah ngisi di BPOM. Jadi kan hari pertama ngasih teori, hari kedua mereka bikin kontennya tuh. Mereka bikin konten, terus kontennya diupload dan FYP waktu itu. Apa? Soal apa? Soal ini obat jangan diminum ya, jangan diginiin. Gitu. Edukasi soal skincare. Gimana skincare itu kita harus lihat labelnya, harus cek BPOM nomor BPOM-nya gitu. Nah itu dikemas dalam sebuah cerita. Gue lupa ceritanya apa, tapi intinya tentang ada cowok mau nembak, terus kayak ditolak karena mukanya belum bagus gitu, belum cerah gitu. Terus dia pakai skincare. Terus mukanya malah jadi makin hancur gitu. Makanya lo liatin, menarik tuh. Nah kayak gitu-gitu tuh, menarik ya buat ngelatih mereka inilah
itu kan dari yang paling dasar tuh, mau bikin komedi, mau bikin gimana masuk key message-nya. Kayaknya karyawan lo butuh training ini. Siap. Menurut gua. Gua udah bikin deck-nya. Terus pitching terus. Keren nih harus gua harus tarik contoh nih ya. Gua nggak bisa gitu. Gua kadang diem, kadang kalau nggak kenal banget diem gua sama orang. Gua ngerjain pelatihan sama kelas paling dekat ada ntar tanggal 26 Juli. Untuk umum atau? Untuk umum. Oh, apa namanya? Kelas bikin konten komedi. Wih, keren. Ikut lagi. Ikut ya, ntar gue ikut deh. Suruh deh ntar itu anak-anak gue ikut. 1. Syahyat. Oke, thank you ya MC udah mampir ke sini. Good luck buat GJLS. Thank you, Ja. Thank you, Bang.